Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Hermon selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas FC. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan dan menjelaskan tugas proposal penelitian kelompok kami dari kelompok 7 yang berjudul tentang pengaruh penambahan bahan aditif anti stripping terhadap kinerja campuran aspal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Derahman. Kepada Rahman, kami persilahkan. Eh, yang pertama ada judulnya yaitu judul yang proposal kami buat yaitu pengaruh penambahan bahan aditif anti stripping terhadap kinerja campuran aspal. Untuk B ringkasan, urgensinya fenomena stripping atau pengelupasan lapisan aspal dari agregat merupakan masalah umum pada infrastruktur jalan, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi atau iklim ekstrim. Oleh karena itu, penggunaan bahan aditif anti-stripping diharapkan dapat meningkatkan daya rekat antara aspal dan agregat, sehingga memperpanjang umur layanan jalan dan mengurangi biaya perawatan. Yang B, itu tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi jika penambahan bahan aditif melebihi rentang yang ada pada campuran beton aspal ACWC dengan menggunakan bahan aditif anti-stripping dan tanpa menggunakan bahan tambahan lain. C. Metode. Adapun metode penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan sampel. Pengumpulan sampel agregat dan aspal sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang kedua, pembuatan campuran aspal. Pembuatan campuran aspal dengan variasi penambahan bahan aditif anti-stripping. Yang ketiga, uji laboratorium. Merupakan uji laboratorium terhadap campuran aspal seperti uji Marshall. Yang keempat, analisis data. Analisis data hasil uji laboratorium menggunakan metode statistik untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan aditif terhadap kinerja campuran aspal. Yang D, luaran. Adapun luaran yang ditargetkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data empiris. Mendapatkan data empiris mengenai pengaruh penambahan bahan aditif anti-stripping terhadap kinerja campuran aspal. Yang kedua, model prediksi. Mengembangkan model prediksi untuk menentukan dosis optimal bahan aditif berdasarkan sifat-sifat material. Yang ketiga, rekomendasi teknis. Memberikan rekomendasi teknis mengenai penggunaan bahan aditif anti-stripping dalam konstruksi jalan. Yang keempat, kontribusi ilmiah. Menyumbangkan pengetahuan baru di bidang rekayasa jalan, khususnya terkait dengan peningkatan daya tahan campuran aspal. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Zahra Andini. Kepada Zahra Andini kami persilahkan. Selanjutnya, kata kunci. Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Yang pertama anti-tripping, yang kedua Marshall test, yang ketiga aspal, yang keempat agregat, dan yang kelima stripping. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruan, peta jalan atau roadmap penelitian 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah. Seiring dengan meningkatnya kepadatan lalu lintas yang melintasi jalan tersebut, maka umur perkerasan akan berkurang dan akan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Selain dari faktor tersebut, cuaca juga menjadi penyebab aspal menjadi mudah lapuk dan rusak. Seperti cuaca kita di Indonesia ini, yaitu panas yang menyebabkan adanya oksidasi oleh sinar matahari dan hujan yang menyebabkan aspal menjadi lembab. Hal ini yang mengakibatkan perkerasan jalan akan lebih cepat mengalami kerusakan-kerusakan dini, terutama kerusakan yang disebabkan oleh air. Sementara, masa pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas suatu campuran aspal, di mana kualitas campuran beraspal tersebut tergantung pada beberapa faktor, yaitu antara lain kualitas masing-masing bahan, yaitu sifat-sifat fisik agregat, gradasi agregat, dan sifat fisik aspal itu sendiri. Salah satu cara untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada jalan yang diakibatkan oleh air dan kelembapan adalah dengan memperbaiki perilaku campuran beraspalnya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sifat-sifat aspal, kualitas agregat, dan memperbaiki mekanisme pengolahan dan gradasi agregatnya.
Meningkatkan kualitas dari sifat aspal adalah dengan cara memodifikasi aspalnya atau dengan menambahkan suatu bahan maupun campuran beraspalnya. Anti-stripping agent merupakan suatu aditif yang dapat merubah sifat aspal dan agregat, meningkatkan daya lekat dan ikatan sehingga dapat memperpanjang umur rencana suatu perkerasan, serta mengurangi efek negatif dari air dan kelembapan sehingga menghasilkan permukaan berdaya lekat tinggi. Ini akan mengurangi terjadinya pelepasan butiran pada aspal. Berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2010, Divisi 6 Revisi 3, kuantitas pemakaian anti-stripping adalah dalam rentang 0,2 sampai 0,4% terhadap berat aspal. Penggunaan anti-stripping berupa amido poliamin menunjukkan bahwa penambahan sebanyak 0,3% dari berat aspal ACWC didapatkan nilai stabilitas, flow, angka pori, dan nilai Marshall quotient paling mendekati nilai campuran standar serta dapat meningkatkan durabilitas. Sedangkan Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Asma Jaya. Kepada Asma Jaya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sedangkan menurut Yoga pada tahun 2014 melakukan penelitian penggunaan zat aditif anti-stripping fatty amido polimen sebanyak 0,3% dari berat aspal sebagai bahan pengikat pada campuran lapis tipis aspal beton atau lataston bergradasi senjang perkerasan lentur dengan gradasi agregat berdasarkan batas tengah mempunyai nilai parameter massal yang lebih baik dari parameter massal campuran pembanding dibandingkan dengan variasi lainnya. Hasil pengujian aspal dengan zat aditif anti-stripping wet fix mempengaruhi kepekaan temperatur yang lebih tinggi. Campuran aspal porus dengan penambahan kadar wet fix BE 0,3% merupakan yang paling optimum dalam meningkatkan kinerja struktural dan fungsional campuran aspal porus. Nilai stabilitas meningkat 16,12% dan nilai ITS meningkat 11,811%. Kinerja campuran aspal porus dalam mempertahankan struktur dari terjadinya bleeding dan disintegrasi semakin membaik sejalan dengan penambahan kadar air anti-stripping. Wet fix BE dilihat dari penurunan nilai Cantabro-Loss dan AFD. Sedangkan kinerja fungsional campuran aspal porus juga membaik dan koefisien permeabilitas semakin meningkat, yang disebabkan oleh nilai PITM campuran yang semakin besar. Namun dalam pengujian IRS tidak terlalu signifikan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh yang terjadi jika penambahan bahan aditif melebihi rentang yang ada. Campuran beton aspal ACWC dengan menggunakan bahan aditif anti-stripping dan tanpa menggunakan bahan tambahan lainnya. Pada penelitian ini akan dicoba persentase zat aditif lebih besar daripada kadar kuantitas dari Bina Marga, yaitu 0%, 0,3%, 0,5%, 0,7%, 0,9%, dan 2% dari berat aspal untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada aspal. Secara umum dalam penelitian ini untuk mengetahui kadar aspal optimum pada boleh dilanjut. Campuran ACWC mengetahui kadar anti-stripping optimum pada campuran ACWC dengan KOA yang didapat dan membandingkan nilai karakteristik Marshall antara KOA tanpa campuran aditif dan KOA dengan campuran aditif. Selanjutnya pendekatan pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan aditif dalam melebihi rentang yang telah ditentukan dengan menggunakan bahan aditif anti-stripping dan bahan campuran lain. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Johnson. Kepada Johnson kami persilahkan. D.3 State of the Art dan kebaruan.
Teruskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan metode tersebut. Dengan menguji pengaruh penambahan zat bahan adiktif melebihi rentang yang telah ditentukan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang batasan yang optimal untuk penggunaan bahan adiktif anti-stripping. Ini sangat berguna untuk mengetahui kelebihan atau kurangan bahan adiktif dan optimasi komposisi dari penambahan zat adiktif. Titik 4, peta jalan penelitian. Untuk yang pertama, tahap persiapan bulan pertama yaitu merumuskan tujuan, studi literatur, pemilihan bahan adiktif, dan perencanaan metodologi. Tahap yang kedua yaitu tahap persiapan sampel dan pengujian awal atau bulan kedua yaitu pencampuran aspal dengan variasi bahan adiktif dan pengujian fisik awal. Untuk yang ketiga yaitu tahap pengujian kinerja aspal pada bulan ketiga sampai 4 yaitu uji ketahanan stripping, stabilitas, kekuatan, dan ketahanan terhadap kausan. Yang selanjutnya yaitu tahap penyusunan laporan dan rekomendasi yaitu di bulan ketujuh. Itu penyusunan laporan penelitian dan rekomendasi, serta yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan rencana pengembangan pada bulan ke-8 yaitu evaluasi hasil implementasi dan rencana pengembangan penelitian lebih lanjut. Oke, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Billy. Kepada Billy kami persilahkan. Yang selanjutnya itu ada metode. Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib, dilengkapi dengan yang pertama itu ada diagram alir, penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan, dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa JPG atau PNG. Yang kedua itu ada metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim atau mitra yang bertanggung jawab pada tahap penelitian. Yang selanjutnya adalah metode penelitian harus Berikut adalah bentuk diagram alir. Yang pertama itu selanjutnya itu ada persiapan alat dan bahan, yang selanjutnya ada pemeriksaan material, turun lagi ke agregat, aspal plus aditif, dan ada aspal. Yang selanjutnya setelah persyaratan bahan terpenuhi, selanjutnya itu ada pembuatan benda uji dengan yang pertama itu dengan aditif WETFEX strip BE, dan yang kedua itu ada dengan aditif fatty amido. Yang selanjutnya ada pengujian campuran, yang pertama dengan metode Marshall, yang kedua itu ada metode Marshall immersion. Yang selanjutnya kita analisa data, kita buat kesimpulan dan selesai. Selanjutnya penelitian ini adalah eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Untuk mendapatkan data primer yang akan digunakan, penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan penyiapan agregat, aspal dan bahan anti-stripping berbasis hidrokarbon, fatty amido, polyimine. Anggota tim atau peneliti utama dan asisten peneliti. Yang kedua itu ada pemeriksaan properti agregat, aspal, serta aspal dan aditif dalam persentase tertentu. Untuk mengetahui pengaruh bahan aditif ini, bahan aditif anti-stripping terhadap aspal dilakukan pengujian titik lembek dan penetrasi pada aspal yang ditambahkan fatty amido polyimine dengan persentase tertentu yang dilakukan oleh anggota tim, peneliti utama, dan teknisi laboratorium. Yang ketiga itu ada pembuatan benda uji campuran ACWC dengan anggota tim, peneliti utama, teknisi laboratorium, dan asisten peneliti.
Yang keempat ada pengujian campuran dengan metode Marshall dan Marshall immersion. Parameter Marshall meliputi stabilitas kelelehan rongga dalam campuran, rongga antar agregat, dan Marshall quotient yang dilakukan oleh anggota tim, peneliti utama, asisten peneliti, dan teknisi laboratorium. Yang selanjutnya ada analisa campuran pada kadar aspal optimum untuk memperoleh kadar penambahan anti-stripping optimum yang dilakukan oleh anggota tim yang berisi peneliti. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu kami persilahkan. Selanjutnya yaitu ada variasi kadar fatih-amido polimen yang digunakan adalah 0,1%, 0,3%, 0,5%, dan 1% terhadap berat aspal. Campuran pembanding adalah campuran ACWC standar yang menggunakan agregat dan aspal. Setelah mendapatkan kadar aspal optimum, kemudian dibuat benda uji untuk penghasil Marshall immersion. Gradasi agregat yang digunakan adalah gradasi ideal agregat campuran ACWC, yaitu nilai tengah dari batas atas dan bawah gradasi. Luaran yang diharapkan, yang pertama adalah laporan penelitian, menguraikan penelitian terkait pengaruh penambahan bahan adiktif anti-stripping terhadap kinerja campuran aspal. Yang kedua, artikel ilmiah atau presentasi publikasi, artikel yang dapat dipublikasikan di jurnal terkait transportasi dan bahan campuran aspal. Tertera di diagram berikut. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu mempelajari literatur tentang bahan campuran aspal, menyusun rancangan penelitian, metode, dan persiapan alat dan bahan penelitian. Bulan pertama sampai bulan ketiga. Selanjutnya yang kedua, melakukan pemeriksaan properti agregat, aspal, dan bahan aditif untuk mengetahui pengaruh langsung dan dilakukan uji titik lembek pada bulan keempat dan bulan kelima. Selanjutnya yang ketiga, membuat benda uji campuran ACWC tanpa penambahan aditif pada bulan 6, 7, dan ke-8. Yang selanjutnya pengujian campuran dengan metode Marshall dan Marshall immersion yang dilakukan pada bulan ke-9 dan ke-10. Yang kelima, analisa campuran pada kadar aspal optimum untuk memperoleh kadar penambahan anti-stripping optimum pada bulan 11 dan ke-12. Selanjutnya, yaitu daftar pustaka. Situasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Oke, baik. Terima kasih. Telah selesai dilaksanakannya presentasi dari kelompok 7. Untuk proposal penelitian ini disusun oleh anggota kelompok 7 yang berisikan ada 8 orang. Untuk yang pertama itu ada terdiri dari Ade Ramancasa dengan NIM 121210100. Kemudian ada saya sendiri yaitu Apriliani Sordani dengan NIM akhir 108. Kemudian ada Wahyu Triutomo dengan NIM akhir 200. Ada Muhammad Rehan Alfarid dengan NIM akhir 101. Kemudian ada Billy Monang Yudhoyono Sihotang dengan NIM akhir 102. Ada Zahra Andini dengan NIM akhir 109. Ada Snajaya Winarna NIM akhir 127, dan yang terakhir ada Jansen Hamonangan Panjaitan dengan NIM akhir 108. Berikut presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.